Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan melakukan praktikum tentang tubuh sebagai satu kesatuan, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Rina Delvita MSI. Dan anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Febri Yulia Susanti. Rekan saya yaitu ada Afrita Wahyuni, ada Dela Widya Febri, ada Husna Fadila, ada Rahmi Hafifah Elsa. Nah, inilah praktikum yang kami lakukan. Adapun judul praktikum yang kami lakukan pada kali ini yaitu tubuh sebagai satu kesatuan, di mana tujuan praktikumnya yang pertama mendapatkan gambaran tentang berbagai organ dalam tubuh, sistem-sistem fisiologik, organ-organ dalam setiap sistem, dan letak serta posisi yang sering digunakan dalam anatomi. Tujuan yang kedua mengenal struktur dan fungsi unit tubuh terkecil seperti sel T. Nah, selanjutnya kita masuk kepada landasan teori, di mana yang pertama itu tubuh sebagai satu kesatuan, di mana ilmu yang mempelajari tentang anatomi tubuh manusia dikenal dengan nama antropotomi. Antropotomi adalah sebuah bidang khusus dalam anatomi yang mempelajari struktur tubuh manusia. Sedangkan jaringan dipelajari di fisiologi dan sel di sitologi. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian anatomi fisiologi, di mana kata anatomi berasal dari bahasa Yunani yang secara literatur diartikan sebagai membuka suatu potongan. Anatomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagian dalam dan luar dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Nah, klasifikasi anatomi. Nah, anatomi ini terdiri dari dua, yaitu anatomi mikroskopik dan anatomi makroskopik. Selanjutnya yaitu klasifikasi fisiologi, di mana fisiologi manusia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari tubuh manusia. Adapun spesifikasi fisiologi dari anatomi antara lain fisiologi sel yang mempelajari fungsi sel dan bagian-bagiannya. Selanjutnya, fisiologi spesifik mempelajari suatu organ. Fisiologi sistemik mempelajari fungsi dan organ sistemik. Selanjutnya, fisiologi patologikal, di mana mempelajari efek penyakit terhadap suatu organ. Dan yang keempat, kita masuk ke dalam istilah dan posisi anatomi. Posisi anatomi adalah ketika seorang menghadap ke depan dengan kepala tegak lurus, kedua tangan berada di samping dengan ibu jari di samping atau luar. Selanjutnya kita masuk kepada rongga-rongga dalam tubuh manusia, di mana rongga-rongga dalam tubuh manusia ini yang pertama yaitu rongga yang terdapat dalam kepala, yang kedua rongga yang terdapat pada badan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tingkat organisasi dalam tubuh manusia, di mana tingkat organisasi pada tubuh manusia berdasarkan kajian mikroskopik ke makroskopik antara lain tingkat kimia atau molekul. Yang kedua, tingkat seluler, lalu tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, dan tingkat organisme. Selanjutnya kita masuk kepada macam-macam sistem organ pada tubuh. Yang pertama yaitu sistem intergumen, yang kedua ada sistem skeletal, yang ketiga sistem muskular, keempat sistem pernafasan, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem limfatik, sistem pernafasan, sistem pencernaan, selanjutnya sistem perkemihan, sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Metodologi praktikum. Yang pertama, waktu dan tempat. Pada praktikum yang berjudul Tubuh sebagai Satu Kesatuan ini dilaksanakan pada tanggal 6 hari Kamis 16 Mei 2021 yang bertempat di rumah praktikan masing-masing.
Yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah jaringan internet. Kami mendiskusikannya melalui Zoom dan referensi lain dengan menggunakan internet dan buku ajar yang diberikan ibu. Tiga yaitu langkah kerja. Adapun langkah kerja yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini dan cari koneksi internet yang bagus agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan diskusi. Dua, bahas terlebih dahulu apa yang kita praktikumkan. Yang ketiga, bagi tugas ke seluruh anggota untuk mencari referensi yang diperlukan untuk praktikum ini. Selanjutnya, setelah 20 menit, anggota pertama menyiapkan kesimpulan yang didapat. Begitupun yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Setelah menemukan intisari dari apa yang dipraktikumkan ini, kami membuat laporan dan video hasil praktikum, dan hasilnya dikirim ke WA group. Adapun hasil dari melakukan praktikum kali ini yang dimana pertama yaitu ada rongga-rongga tubuh, dimana di dalam rongga tubuh itu ada rongga tengkorak, dimana itu terdapat di dalam rongga otak, dimana sistem yang terdapat di sana yaitu sistem saraf pusat. Yang kedua yaitu ada tulang belakang, dimana tulang belakang itu berada di dalam rongga sumsum tulang belakang, dimana sistem yang ada di sana yaitu sistem saraf tepi. Nah, selanjutnya ada rongga dada, di mana rongga dada ini terdapat di dalam rongga jantung dan hati, di mana sistem di sana yaitu ada sistem kardiovaskular. Selanjutnya ada rongga perut, di mana rongga perut itu terdapat pada rongga paru-paru, di dalam rongga paru-paru dan rongga lambung, di mana sistem di sana yaitu ada sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Selanjutnya ada rongga panggul, di mana rongga panggul itu terdapat di dalam rongga anus dan retikulum, di mana sistem di sana yaitu ada sistem pencernaan. Selanjutnya ada daerah-daerah tubuh, di mana terdapat pada gambar. Yang pertama itu adalah rongga tengkorak, yang kedua adalah tulang belakang, yang ketiga adalah rongga dada, yang keempat adalah rongga perut, sedangkan nomor 5 adalah rongga panggul. Terminologi anatomi di mana terlihat pada gambar yang nomor pertama itu dinamakan dengan wilayah hipogandrio kanan, yang kedua adalah wilayah hipogastrium, yang ketiga adalah wilayah hipogandrium kiri, yang keempat merupakan wilayah ilium kiri, sedangkan yang nomor 5 merupakan wilayah umbilikal, yang keenam adalah wilayah ilium kiri, sedangkan yang nomor 7 adalah wilayah pinggang kanan. Selanjutnya yang nomor 8 adalah wilayah hipogastrik, yang 9 adalah wilayah pinggang kiri. Nah, selanjutnya ada penampang tubuh manusia. Yang nomor pertama itu merupakan sagittal plane, yang nomor kedua adalah frontal plane, yang ketiga adalah transverse plane. Yang posisi anatomi tubuh manusia, yang nomor pertama adalah deltoid, nomor kedua adalah scapula, yang nomor 3 adalah sterna, nomor keempat adalah pectoral, nomor kelima adalah abdominal. Yang selanjutnya gambar selanjutnya nomor pertama adalah superior, nomor kedua adalah brachial, yang nomor 3 adalah integrasial, yang nomor 4 adalah inferior. Selanjutnya adapun pembahasan pada hasil itu diperoleh di mana tubuh manusia dengan ke-9 sistemnya, sistem kerangka, sistem otot, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem endokrin, dan sistem reproduksi adalah suatu organisasi yang melaksanakan fungsinya secara stimulan dan utuh, dan tak satu pun organ atau sistem
sistem tubuh yang dapat diabaikan dalam pengertian kesatuan ini. Di dalam anatomi fisiologi, sistem organ dipelajari secara terpisah supaya untuk mempermudah. Baiklah, kesimpulan kita hari ini tentang praktikum kita yaitu tubuh manusia dengan keseimbangan sistemnya. Sistem kerangka, sistem otot, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem endokrin, dan sistem reproduksi. Merupakan organisasi yang melaksanakan fungsi secara stimulus dan utuh. Tak satu pun organ dan sistem tubuh dapat diabaikan dalam pengertian kesatuan ini. Di dalam anatomi dan fisiologi, sistem dan organ dipelajari oleh orang secara terpisah, sekedar untuk mempermudah dan menyederhanakan masalah. Unit terkecil dari tubuh yang masih menjalankan fungsi yang lengkap adalah sel, dan tubuh manusia disusun secara 100 triliun sel. Setiap sel ini merupakan organisme yang maupun hidup, menjalankan reaksi-reaksi kimia dan memberi kontribusinya dalam fungsi tubuh secara keseluruhan.